Doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang maha kuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai ngaji kita. Oke, ini tema yang universal, di banyak filosof ada. Cuma tidak mungkin saya ngomong semuanya, makanya saking banyaknya filosof yang ngomong harapan, saya ambil saja tanpa tokoh. Penghalangnya juga ada tiga. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas, emosi-emosi negatif itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede, itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder. Kalau ndak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, begitu ketemu nderedek, grogi, ndak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga tidak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pingin cepat lulus, tapi kok ya kamu kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Jadi pingin cepat lulus, tapi kok ya harus kerja ya. Nah, itu kan stresor namanya. Pingin jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya, misalnya. Itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok yang dilalah ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, sama-sama oke, ini surprise event. Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak ya? Kalau dilanjutkan kok ya eman-eman. Harapanmu enggak terwujud untuk enggak punya pasangan sampai lulus. Itu namanya surprise event. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Jadi ya kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh, sudah kamu niati berangkat pagi-pagi, kok yang dilalah naik bis transnya mogok misalnya. Jadi kalau ditanya dosen, mogok pak, mesti gitu. Itu trans mogok itu surprise event. Jadi peristiwa tidak terduga. Oke.
Ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini Pak karena ada surprise event. Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Nah, ya, karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia, malah yang kena temennya misalnya. Itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA terus mau kuliah, kamu membayangkan, wah besok kalau saya di Jogja mau jadi mahasiswa yang soleh, tiap hari ke masjid, nanti apalan ini, tahajud, rajin ngaji. Begitu jadi mahasiswa lupa semua. Kenapa? Banyak surprise event, Pak. Jadi banyak peristiwa tak terduga yang semakin jauh dari cita-cita. Oke, ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan, lurus. Tapi kan peristiwa macam-macam, banyak surprise event. Sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Ya, masa tetap ingin jadi dokter, ya kuliah di Usuluddin misalnya. Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, dukun mungkin bisa. Oke, terus. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full, terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, apa, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya. Itu namanya despair.